Bagian Kakak nih, Kak, boleh, disebutin nama panjang Kakak, terus nama panggilan, Kak? Oke, nah perkenalin semuanya, nama aku itu Afika Indristiyorini, biasa dipanggil Vika gitu. Aku dari jurusan Gizi D3. Oke, Kak Vika ya, Kak? Aku mau Iya, nanya nih, Kak, selain kuliah, kegiatan Kakak itu ngapain aja? Dan sekarang kan lagi, libur kuliah. Nah, ada rencana nggak, Kak, mau lagi apa atau mau ngapain gitu untuk mengisi waktu liburan Kakak? oke. Suara aku putus-putus nggak? Enggak, Kak, jelas. Oke, jadi selama liburan ini kan banyak waktu kosong nih ya. Aku tuh biasanya tuh kalau liburan kuliah ataupun sebelum kuliah yaitu sekolah, aku tuh biasanya kegiatannya itu jualan karena emang dari kecil tuh Mmm, suka banget jualan gitu. Jadi kalau misalkan di waktu liburan ini itu aku lagi jualan kue gitu. Jadi kalau misalkan ada pesanan itu aku biasanya buat gitu. Biasanya open PO sih gitu jualannya. oh gitu ya, Kak. Menarik Iya, banget nih, open seru PO. banget. Terus kira-kira, untuk liburan ini Kakak punya target nggak, Kak, yang mau dicapai gitu? Kalau target liburan ini aku tuh pengen bikin tiga usaha, maksudnya tiga produk gitu yang aku jual gitu. Karena kalau liburan kemarin itu aku jualnya tuh cuma satu produk kan. Dan sekarang itu mau coba tiga produk dan ini mau coba ngeluarin produk baru sih sebenarnya gitu. Oke oke oke, penasaran banget nih kita Iya. semua nih, Kak. Jadi mungkin bisa dimulai buat sesi sharing kali ini yang mau bertanya ke Kak Vika, dipersilakan. Oke, aku mau nanya lagi dong Kak, aku penasaran banget nih. Tadi kan Ih, Kakak singgung boleh. singgung jualan kue ya Kak. Nah itu Kakak ada nama produknya sendiri nggak sih Kak, yang buat kayak, ini nih tanda kalau misalnya ini produk saya gitu? Sebenarnya sih nggak ada karena waktu itu kan kalau di Gizi kan sempat diajarin masak ya. Nah itu tuh aku sempat aku kembangin lagi dari yang udah diajarin di Gizi makanannya. Nah itu tuh ternyata pas aku jual mungkin dengan namanya aja, namanya itu agak sulit jadi orang tuh kayak penasaran gitu namanya. Jadi kayak, ih kue apa sih gitu. Tapi itu sama aja kayak kue sus gitu loh, cuman dalamnya kan biasanya kalau kue sus yang dijual di pasaran gitu dia tuh pakainya kayak tepung maizena dan rasanya tuh kayak kurang manis ya. Tapi kalau yang aku jual ini dia itu pakai yang bener-bener susu gitu. Jadi susu full susu. Jadi orang-orang tuh kayak ih ternyata beda gitu. Mungkin itu yang membuat bedanya dan juga tuh di atasnya itu tuh kayak ada taburan gulanya gitu. Oh berarti jenis produknya itu makanan ya Kak? Iya, aku jualnya selalu makanan gitu. Berarti makanannya itu satu, yaitu sus doang? Tapi juga ada sih kadang-kadang aku PO cireng isi Mmm. sama ini aku pengen coba jualan sari kedelai gitu dan aku tuh jualnya tuh open PO jadi nggak aku setiap hari buat gitu dan biasanya tuh kalau open PO itu teman-teman kakak-kakak aku yang beli gitu kan jadi orang-orang puskesmas yang beli gitu. Jadi ya sempet deg-degan sebenarnya kalau udah masuk ke puskesmas kayak gitu kan. Mmm. Kan ada orang yang jurusan, maksudnya ada yang kayak orang bagian gizi juga. Jadi mereka semua ikut cobain dokter-dokter. Jadi ya alhamdulillah mereka semua menerima makanan aku gitu. Wah keren banget. Berarti Kak aku mau nanya, itu kan tadi Kak, Kakak kan jualan sus ya Kak? Nah itu berarti isinya vla gitu kan Kak? Itu original aja atau Ya, emang kayak ada coklat vla coklat atau gimana Kak, topping-nya? kalau aku itu fla aja, dalamnya yang vanilla ya. Iya. Cuman rasa taburan gulanya itu tuh ada rasa-rasanya aku buat jadi dia terkesan ada rasa dan juga lebih berwarna warnanya variasi gitu cuman yang aku jual itu cuman yang
rasa coklat, Hmm. matcha sama strawberry aja yang aku jual gitu. Hmm. Terus kakak itu jualnya satu pieces susnya itu berapa harganya? Terus ya itu dulu harga untuk satu pieces. Aku jualnya kalau di tahun ini aku dijual 4,5 karena di tahun-tahun sebelumnya itu aku dijualnya 4.000 gitu. Oh, berarti masih ekonomis banget ya, Kak? Iya, Terus aku mau nanya, Kak. Tadi kan Kakak bilang banyak banget kan, Kak, selain kue sus, tapi juga ada cireng sama susu kedelai gitu ya, Kak. Nah, itu Kakak iya. bikin sendiri atau ngambil dari orang? Kalau misalkan untuk cirengnya ini aku bikin sendiri. Kalau susu kedelai belum aku keluarin produknya, hanya baru ingin membuatnya aja sih gitu. Cuman udah ada persiapannya. Kalau cireng itu aku bikin sendiri. Oke. Mungkin yang lain ada yang pengen nanya ke Kakak Afika. Oh Keren iya, banget. Kak Afifah, aku mau nanya nih, Kak. Iya, Tadi kan boleh. katanya kakak itu sistem jualannya itu PO ya, Kak. Nah, ada nggak sih target konsumen kakak dalam jualan itu berapa? Oke. Kalau misalkan satu kali open PO untuk kuenya itu, kadang kan kalau buat kue itu kalau kalau aku pribadi ya, aku tuh belum bisa buat kue dengan jumlah yang banyak gitu. Kalau misalkan udah terlalu banyak tuh, pasti nanti belakangannya bakal ada yang gak jadi gitu kuenya, entah gosong ataupun bantat gitu kan. Nah, itu tuh aku targetin gitu. Misalkan satu kali open PO itu paling banyak itu sekitar 70 gitu, 70 pieces. Tapi kadang ya yang namanya orang gitu kayak, iya aku saking penasarannya gitu, boleh nggak sih 5 aja lagi gitu. Jadi ya ditargetin paling banyak itu sampai 100 sih. Paling banyak banget itu sampai 100 pieces. Wow, lumayan juga ya, 100 pieces tuh. Iya. Untuk yang lain, apa ada yang ingin bertanya lagi sama Kak Vika nih? Kak, aku izin nanya Kak, Tika. Iya. Tadi kan kakak udah jelasin nih produknya, macam-macam produknya, terus juga ternyata kakak produksi sendiri ya, walau Iya. bukan murah. Kalau dari marketing kakak nih, pemasaran dari kakak itu gimana sih untuk menawarkan produk-produk kakak itu? Oke, kalau misalkan untuk pemasarannya itu aku hanya melewat status WA ya. Eh, Sebenarnya aku punya Instagramnya untuk jualan ini, tapi itu di Instagramnya aku kurang apa namanya kurang update gitu. Jadi aku hanya lewat status WA aja gitu. Jadi yang beli teman-teman aku sama teman-teman kakakku. Jadi kakak aku ikut dalam pemasaran ini gitu sebenarnya. Berarti kayak dipasarin di sosial media aja ya kayak. Iya, lewat sosial media aja sih. Soalnya aku kalau misalkan lewat online atau apa kayak di Instagram, aku tuh belum post foto makanan aku yang sekarang. Itu di Instagram tuh adanya makanan aku yang waktu zaman COVID kalau nggak salah deh. Aku belum share karena tuh aku takutnya kalau misalkan aku share, pesanannya itu membludak dan aku itu tuh ngerjainnya sendiri. Jadi aku belum bisa gitu. Gitu. Berarti dari cerita kakak barusan, berarti kakak punya pengalaman lain ya, bisnis lain ya sebelum ini, sebelum produk-produk kakak yang terbaru ini. Iya, aku sebenarnya dari SD itu udah suka jualan aja gitu di rumah. Tapi kalau misalkan yang waktu COVID, itu karena di rumah sekolahnya kan, jadi aku ngeluarin waktu itu kan ada garlic cheese bread ya. Nah, itu aku jualan itu sama fettuccine mentai gitu jualannya. Cuman sekarang-sekarang ini eh itu nggak kepegang lagi gitu. Hmm, berarti itu sama ya kak, produksi sendiri juga ya kak? Iya, aku produksi sendiri. Cuman untuk yang garlic cheese bread-nya itu bread-nya aku ngambil di orang sih gitu. Karena kalau misalkan bikin sendiri itu konsekuensi untuk gagal itu lebih banyak. Karena roti itu kan susah-susah gampang ya sebenarnya kalau membuat roti gitu. Itu Hmm, sih. Jadi kakak sendiri ada kemungkinan bakal menjual lagi produk yang dulu kakak pernah jual atau
lagi fokusin aja nih produk-produk yang sekarang kakak udah jalanin? Aku lagi lebih ke fokus produk yang sekarang aku jalanin gitu, karena lebih kayaknya lebih orang-orang tertarik yang sekarang aku lagi jalanin gitu. Sebenarnya ada orang yang nanyain, Vika ini garlic cheese bread-nya mana gitu, aku mau pesen lagi gitu. Cuman tuh kayak, aduh nggak kepegang soalnya lagi kuliah, bilangnya sih kayak gitu. Gitu sih. Ya, Kak. Teman-teman yang Kak, lain mau nanya? Kak, aku penasaran nih. Kan kata kakak sudah mulai jualan dari waktu SD ya? Nah, Iya, aku jalan dari SD. waktu SD, gimana cara masarin yang kakak jual itu kayak apakah dibawa ke sekolah atau gimana? Jadi waktu SD itu aku jualannya nggak makanan tapi barang. Waktu itu Hmm, buat aku pribadi, buat stok di rumah, itu aku dibeliin pulpen dan pulpen itu emang yang lucu-lucu gitu loh. Jadi kayak ada tangkai bunganya gitu. Nah, terus aku bawalah ke sekolah. Teman-teman aku nanya kayak beli di mana Vika gitu kan. Ini enggak nih dibeliin kakakku. Terus aku kayak mikir, ini kalau dijadiin dijual pasti dapat uang gitu mikirnya kan pas kecil gitu kan. Nah, kira aku jual. Nah, itu tuh waktu itu aku dibeliin sekitar 3 pak dan itu tuh langsung habis. Pas aku minta ke kakak aku lagi, "Tolong beliin." Kayak, "Lah, kemarin kan bukan dibeliin pulsa gitu. Iya, soalnya aku jual gitu. Nah, dari situlah aku mulai kayak pengen berbisnis. Berbisnis gitu. Nah, terus kalau misalkan liburan sekolah ya waktu itu, aku tuh jualan di rumah, waktu itu jualan makanan aja di rumah, di depan rumah gitu. Kayak sebenarnya seneng aja kalau kalau punya usaha sendiri sih sebenarnya gitu. keren banget, emang jiwa bisnis banget nih kakak nih ya. Ya, mungkin ya karena orang tua juga jualan, terus kakak juga waktu itu sempat jualan, jadi kayak melihat orang yang jualan dan punya penghasilan sendiri itu kayak, ih enak ya mereka gitu. Tapi ternyata pas dijalanin sendiri, ya ada enaknya, ada enggaknya gitu. Iya betul kak, pasti kak. Yang lain ada lagi? Aku izin nanya nih Kak, ada Iya. tips and trick gak sih Kak buat pemula yang mau berbisnis gitu? Kan Kakak udah dari SD nih berbisnis, nah ada tips and tricknya nggak sih yang udah dilewatin selama ini untuk para pemula yang mau berbisnis? Sebenarnya kalau misalkan dari aku ya tips and tricks-nya itu lebih pede aja buat nawarin ke orang-orang sih sebenarnya gitu. Karena kalau misalkan kita malu-malu dalam nawarin juga kayak ya orang juga kayak emang dia jualan apa sih kayak nggak tahu kita mau jualan apa kan. Jadi orang itu tips yang pertama itu harus lebih pede. Terus kayak harus yakin kalau misalkan makanan kita tuh enak. Jadi sebelum jualan itu kita harus buat percobaan dulu nih ke orang-orang kayak kayak ini enak nggak nih gue punya makanan gitu cobain deh gitu enak kalau misalkan mereka bilang enak dan yakin kayak temen-temen temen kalian enak nih jualan aja jualan nah pas itu kan ibaratnya ada support ya dari temen gitu nah itu pasti bakal rame sih jualannya kalau menurut aku gitu sih. Oh, berarti kuncinya harus yakin sama pede aja ya Kak? Iya, sama kayak eh kalau misalkan aku saranin kalau mau jualan itu lebih baik modalnya itu dia itu eh, punya kita sendiri gitu. Jangan kalau mau usaha kan dimulai dari yang kecil-kecil ya. Itu lebih baik modalnya kita simpan. Kita kumpulin dulu nih dikit-dikit kalau mau buka usaha. Oh, buat modal ini dikit-dikit gitu. Jadi kalau aku saranin kalau mau buka usaha itu jangan sistem minjem karena kalau misalnya sistem minjem nanti ketika dapat untung, nah untungnya itu malah buat bayarin buat si modalnya gitu sih kalau menurut aku. Iya betul Kak, betul banget. Terus aku mau nanya nih Kak, ada nggak sih saran untuk mahasiswa yang mau mulai wirausaha juga? Kebetulan aku juga pengen banget nih bisa
jualan gitu. Ada nggak sih Kak sarannya gitu? Sebenarnya ya waktu aku jualan di kampus ya gitu kan, apa namanya, kayak pertama itu iseng aja bilang ke temen, kalau gue jualan ini rame nggak ya gitu. Terus kata temen-temen aku kayak, dicoba aja Vi, kayaknya sih enak gitu. Terus akhirnya temen deket dulu nih kayak ya udah gue pesan gitu. Nah kan akhirnya kan pas kita nawarin di kelas kayak teman-teman, ih jualan apa tuh Vika, jualan apa gitu. Jadi pada beli gitu. Dan terus kalau misalkan di kampus itu aku juga jualan ada namanya kayak nasi coklat gitu, pokoknya yang isinya ayam suwir yang di tengah-tengahnya. Nah, itu tuh biasanya aku dititipin kalau kalian tahu Mas Nur, ya aku titipin ke Mas Nur. Nah, itu sebenarnya juga jualan aku, jadi aku bawa sedikit-sedikit aja gitu. Nah, itu kadang tuh kayak apa namanya? Aku tawarin dulu ke teman-teman aku biar teman-teman aku biar nggak ke bawah gitu loh. Jadi kayak, ini siapa yang mau beli nih gitu. Atau dari malamnya tuh udah ditawarin, besok gua bawa nasi nih, kalian mau beli gak gitu, mau pesen gak? Soalnya ntar mau dititipin ke Mas Nur gitu. Sebenarnya eh, lebih harus pede banget deh kalau jualan tuh, biarin orang tuh mau ngomong apa. Biasanya tuh orang kayak ngomong tuh kayak, ih Vika enak banget ya jualan ya, dapet duit gini-gini. Ya iya, kalau mau dapet itu usaha, digituin aja sih sebenarnya. Kalau ada yang nyeletuk yang kayak nggak enak tuh dibiarin aja gitu. Pokoknya yang penting kita harus pede aja dengan ya udah itu hasil kita gitu. Itu sih. Wah, keren. Aku mau Keren nanya banget. lagi, Kak. Aku mau nanya lagi. Tadi Iya. kan Kakak sempat bilang jualannya itu udah nitipin ke puskesmas rumah sakit ya, Kak? Nah, itu Kalau puskesmas tuh teman-teman kakak aku aja sih, nggak aku nitipin, jadi hmm, PO-nya gitu. terus Kakak kan pasti kan kalau misalnya awal-awal kan orang jualan kan biasanya ada yang nggak laku ya, Kak. Nah, itu gimana sih caranya Kakak ngatasin kayak, aduh nggak laku nih, males jualan lagi, karena nanti keesokan harinya kayaknya nggak laku lagi. Nah, itu gimana sih Kak, biar supaya kita itu optimis gitu, kayak kita tuh harus jualan tuh harus semangat gitu. Kalau aku makanya itu di karena kalau misalkan jualan setiap hari juga kan orang itu kan ada yang gak terlalu suka manis, terus bosen karena jualan aku kan manis. Nah, aku sistemnya PO, jadi selama 1 minggu aku buka PO tuh 3 kali. Jadi orang-orang tuh selama 3 kali itu bisalah ikut pesen, jadi nggak setiap hari. Dan juga orang kayak apa namanya, nggak cepet bosen, nanti minggu depannya lagi open PO-nya ganti gitu. Jadi nggak setiap hari yang manis-manis gitu. Karena aku waktu itu udah pernah ngerasain yang jualan setiap hari di rumah. Kadang tuh suka kayak, ya gimana namanya orang jualan, pasti ada naik turunnya. Nah itu kadang-kadang nggak laku. Kalau misalkan bahan-bahannya masih bisa digunakan untuk besok, bisa kita simpan. Tapi kalau misalkan nggak bisa digunakan, ya berarti itu hitungannya ya udah kita itu untung kita hilang gitu aja gitu. Gitu sih kalau dari aku. Nah, keren banget sih Kak. Aku salut sih sama Kakak, soalnya kan kalau misalnya mahasiswa kan biasanya banyak tugas kan Kak. Terus yang kayak ya udahlah kalau misalnya jualan pada malas gitu. Nah, itu Kakak keren banget sih Kak. Soalnya kan Kakak juga ngejual nggak cuma satu produk kan Kak. Kayak banyak gitu. Mungkin ada tambahan lain dari yang lain. Lanjut dari Kak Sena tadi, eh, gimana bagi waktu kakak antara jualan, bikin-bikin kayak gitu, sama waktu kuliah, Kak? Soalnya aku eh, kadang kayak 1 minggu aja tuh harus ngerjain tugas juga gitu, Kak. Oke oke. Jadi aku bahas yang jualan waktu di kuliah aja ya. Jadi untuk kuliah itu aku waktu itu sempet open PO cireng, dan itu aku sampai buat sekitar 100 pieces cireng isinya. Dan itu di hari kuliah yang bener, yang dimana tuh kayak aduh harus gimana nih, aku juga dibantuin ibu aku sebenarnya kalau bikin-bikin kayak gitu. Jadi kalau misalkan untuk persiapannya itu aku dari sore, terus habis itu pulang
itu pulang kuliah tuh persiapannya. Kalau enggak, ibu aku tuh dari siang udah disiapin dulu. Kayak aku bilang ke ibu aku kayak, Bu nanti tolong siapin ini ayamnya dulu atau gimana dulu gitu, dibuatin salah satunya dulu, nanti malam pulang kuliah itu atau habis maghrib baru eksekusi bareng-barengnya gitu. Masa eksekusi di sini tuh kayak proses-prosesnya gitu loh. Karena kan kalau misalkan cireng di sini kan aku kan jualnya kan frozen food ya. Nah itu tuh pengolahannya itu cukup dibilang lama waktunya karena ada sistem penggorengan dan sama vakumnya. Jadi cukup lama sih. Nah itu biasanya aku selesai sampai jam 10 malam. Jadi kalau misalkan ada tugas, pasti kan tugas kan nggak dikumpulin besoknya. Nah itu jauh-jauh hari aku udah kerjain. Jadi pas besok mau dikumpul, aku udah tenang karena tugas aku udah selesai gitu sih. Jadi kita harus tahu waktu kita aja sebenarnya mana yang harus didahulukan gitu. Pokoknya kalau misalkan menurut aku kalau buat mahasiswa nih kalau mau jualan ya kita harus mendahulukan dulu tugas-tugas kita baru usaha kita gitu. Jangan usaha dulu, masa usaha jualan dulu baru tugas-tugas kita karena kan kalau misalkan usaha di sini kan kalau aku buat sampingan aja nih ya buat kayak tambah-tambahan jajan atau misalkan kayak iseng-iseng aja gitu. Jadi aku tetap utamakan itu si tugas-tugas aku atau kuliah aku gitu sih. Keren banget, Kak. Sumpah keren banget. Terus terakhir nih, Kak, sebelum kita tutup, gimana Kakak menghadapi pesaing? Kalau misalkan ada yang misalkan ngikutin Kakak gitu. Sebenarnya kalau misalkan pesaing mungkin banyak ya, apalagi cireng-cireng sekarang gitu kan. Kalau kan jualnya cireng isi ayam, nah itu banyak. Terus untuk yang frozen food itu lebih banyak dan ada juga yang lebih murah gitu. Sempat waktu itu kayak kayaknya punya aku nih agak kemahalan gitu jualan karena dibilang isinya tuh banyak dan harganya murah. Terus aku sempet cobain juga gitu karena aku kan pengen penasaran ya orangnya kayak pengen tahu nih produk orang-orang lain juga terus akhirnya aku beli gitu. Terus orang rumah atau kakak-kakak aku tuh juga nyobain terus buat perbandingan kayak enakan mana nih Kak punya aku atau punya orang lain jualan gitu. Kalau yang frozen food orang lain gitu sebenarnya rasanya ya hampir-hampir mirip tapi itu kayak lebih terbilang lebih keras gitu daripada punya aku gitu dan juga kalau misalkan aku sih baru nyobain frozen food orang lain cirengnya itu 1 sampai 2 ya terus hanya beli cireng yang di pinggir jalan aja untuk yang langsung dimakannya gitu karena kan penasaran juga gitu jadi aku sebelum jualan tuh aku nyobain lah ke beberapa cireng gitu. Masa buat perbandingan rasa gitu. Karena kita jualan tuh harus tahu rasa dari cireng-cireng orang juga gitu buat perbandingan. Nah, akhirnya aku cobain, oh rasanya begini ya, rasanya begini. Oke, gitu. Akhirnya aku buat produknya dan mungkin rasanya hampir-hampir mirip namanya cireng gitu kan cuman aci sama isiannya mungkin isiannya aja yang mungkin ada rasa-rasa berbedanya gitu kalau pesaing ya udahlah namanya orang jualan itu rezekinya pasti ada aja gitu sih nggak yang terlalu kayak kalau ada orang jualan di dekat rumah aku pun kayak ya udah nggak apa-apa jualan aja gitu. Soalnya kan apa sistemnya PO nggak setiap hari buka, jadi kayak ya udah gitu. Pokoknya ya udah kita terima aja gitu. Kalau buat pesaingnya. Bener-bener. Berarti evaluasi ya, Kak ya? Iya, kita tuh lebih eh, ada kalau orang bilang, tapi kayaknya rasanya kurang ini deh, kurang ini. Oke, kita jadi masukkan aja buat perbaikan di produknya gitu. Soalnya kadang-kadang tuh omongan orang tuh juga lebih baik gitu buat nantinya produk. Pokoknya kalau ada orang ngasih masukan, kalau jualan jangan apa namanya, jangan marah ataupun gimana karena itu kan jadi masukan kita untuk evaluasi produk gitu. Oke, oke. Kita udah di ujung sesi nih, Kak. Terima Ah kasih iya. buat waktunya hari ini. Kita bisa belajar banyak banget dari Kakak, hebat banget.
Ya mungkin Iya, makasih juga sebelum ya teman-teman nih udah mau ngundang aku. Sebenarnya aku kaget loh diundang kayak gini, takutnya tuh aku disuruh jelasin tentang eh cara wirausaha gitu karena aku belum belum fasih banget nih dalam materinya. Jadi aku bingung, ini aku mau terima atau enggak. Terus katanya kayak cuma wawancara aja kok gitu. Oh, ya udah deh, boleh gitu. Iya, makasih banget ya Kak ya. Iya. aku untuk sebelum ditutup, aku mau dokumentasi dulu ya kali ya Kak. Ah, iya boleh. 1, 2, 3. Saya lagi. 1, 2, 3. Ya. Sebelumnya makasih banyak ya Kak Vika udah nyempetin waktunya. Iya, semangat juga ya kalian, Bunga Craft. Sebenarnya aku dulu pengen masuk sini, Oh cuman iya. aduh kayaknya aku nggak sanggup kalau ikut ke organisasian di kuliah gitu. Aku dulu pengen banget masuk kayak ada wirausaha nih gitu. Tapi Kakak dulu sekelas sama Kak Safa. Inian sekelas. Kak Safa D4 ya kalau nggak salah. Bikin aku Aku salah. D3-nya gitu. Enggak, aku nggak Oh iya. sekelas. Oke deh Kak. Kalau kayak gitu, makasih ya Kak. Happy Iya, holiday ya makasih Kak. juga. Iya, semangat Semangat ya. Kak. Kuliah selamat liburan juga. Bentar lagi juga udah mau masuk sih sebenarnya. Oke, Sukses buat aku jualannya ya Kak. iya. Iya. Sukses juga buat kalian. Aku izin live ya. Iya Kak, silakan. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.